Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas mengenai peningkatan penetrasi bahan via. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Andi Nurinda Melani, saya sendiri Nia Ramadana, Andi Ayu Mulyana, dan Nanda Oktavia Ramadhani. Sebelum membahas mengenai peningkatan penetrasi, eh, kami akan membahas mengenai apa itu kosmetik. Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, termasuk epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, serta gigi dan membran mukosa mulut. Tujuan penggunaannya adalah untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, atau melindungi dan memelihara tubuh dalam kondisi baik. Nah, kosmetik tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit. Selanjutnya, eh, apa itu peningkatan penetrasi atau penetration enhancer? Nah, peningkatan penetrasi bahan pada kosmetik adalah penggunaan senyawa tertentu untuk meningkatkan kemampuan bahan aktif dalam produk kosmetik agar dapat menembus lapisan kulit, khususnya stratum corneum, sehingga mencapai lapisan kulit yang lebih dalam dan memberikan efek yang diinginkan. Nah, dalam formulasi kosmetik, penggunaan penetration enhancers atau peningkat penetrasi sangat penting. Senyawa ini membantu meningkatkan permeabilitas kulit sehingga bahan aktif dapat lebih mudah diresap. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan kepada teman kelompok saya. Baik, selanjutnya yaitu tujuan penetrasi bahan via kulit pada kosmetik. Yang pertama itu meningkatkan efektivitas, memastikan bahan aktif mencapai lapisan kulit yang lebih dalam untuk memberikan manfaat maksimal, seperti perbaikan kulit atau pengurangan kerutan. Yang kedua, meningkatkan bioavailabilitas, itu memaksimalkan penyerapan bahan aktif agar bekerja lebih efektif dengan konsentrasi yang lebih rendah. Yang ketiga, ada keamanan produk, mengurangi penggunaan bahan aktif yang berpotensi berbahaya dengan tetap menjaga efektivitasnya. Selanjutnya, yaitu stabilitas efek, memastikan bahan aktif bertahan lebih lama di kulit untuk hasil jangka panjang atau Napolitani. Baik, selanjutnya ada jalur penetrasi. Jalur penetrasi obat melalui epidermis terbagi menjadi dua, yaitu jalur makro dan jalur mikro. Penetrasi jalur makro adalah penetrasi folikular, sedangkan jalur mikro terbagi menjadi dua, yaitu penetrasi lipid interselular atau zat aktif yang dapat menembus melalui ruang antarsel atau interseluler di stratum corneum, yang merupakan jalur utama bagi banyak molekul dan penetrasi transselular atau molekul yang dapat langsung menembus sel-sel korneosit melewati membran sel. Iya, baik. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja penetrasi. Mekanisme pertama yaitu larut em, di mana H9 bekerja dengan melarutkan komponen-komponen jaringan pada kulit. Kemudian mekanisme yang kedua yaitu eh, melalui interaksi antara enhancer dengan lipid intraseluler sehingga menyebabkan gangguan pada kulit dan meningkatkan difus obat melalui lipid. Next. Terus kemudian yaitu selanjutnya mekanisme ketiga adalah reaksi antara Eisner dengan protein seluler meningkatkan penetrasi melalui lapisan korneosit. Kemudian mekanisme keempat yaitu akan skip RTC obat seperti CON Hajar dan Cosoleven ke dalam traktum neo. Ya, kita kembalikan ke
Eh, Selanjutnya ada jenis senyawa peningkat penetrasi pada kosmetik. Yang pertama ada sulfoksida, contohnya dimetil sulfoksida atau DMSO dan dimetilformamida atau DMF. Senyawa ini terkenal efektif dalam meningkatkan penetrasi dengan mengganggu struktur lipid bilayer pada stratum corneum. Yang kedua ada asam lemak, contohnya asam oleat dan asam laurat. Asam lemak dapat menyebabkan fluidisasi matriks lipid sehingga meningkatkan permeabilitas kulit untuk zat aktif baik lipofilik maupun hidrofilik. Yang ketiga ada alkohol, contohnya yaitu etanol. Alkohol berfungsi sebagai pelarut dan dapat meningkatkan kelarutan bahan aktif sehingga memfasilitasi penetrasi. Next. Kemudian ada glikol, contohnya propilenglikol dan butilenglikol. Senyawa ini membantu dalam meningkatkan kelarutan dan difusi bahan aktif melalui kulit. Selanjutnya ada surfaktan, contohnya Twin 20 dan sodium lauryl sarcosinate. Surfaktan dapat mengganggu struktur lipid stratum corneum, memfasilitasi penetrasi zat aktif. Kemudian ada minyak esensial dan terpen, contohnya minyak zaitun dan mentol. Bahan ini dapat meningkatkan penetrasi dengan cara membuka keratin pada stratum corneum. Next. Kemudian ada syarat-syarat suatu senyawa dapat dijadikan sebagai peningkat penetrasi pada kosmetik. Yang pertama, tidak mempunyai efek farmakologi. Yang kedua, tidak menyebabkan iritasi, alergi, atau toksik. Yang ketiga, bekerja secara cepat dengan efek terduga atau dapat diramalkan. Yang keempat, dapat dihilangkan dari kulit secara normal. Yang kelima, tidak mempengaruhi cairan tubuh, elektrolit, dan zat endogen lainnya. Yang keenam, dapat bercampur secara fisika dan kimia dengan banyak zat. Selanjutnya, dapat berfungsi sebagai pelarut obat dengan baik. Kemudian, dapat menyebar pada kulit. Selanjutnya, dapat dibuat sebagai bentuk sediaan. Yang terakhir, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berbusa. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.